Baik lagi bersama saya Bayu Dan saya Elsa di Baso Podcast. Kali ini kita mau bahas apa? Panggilan. Oke, jangan lupa Langsung ya. aja. Cekidot. Baso. 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 Bakar semangat OMK. Bakso. Lagi baca apaan tuh? Kak Bayu kayak stres banget. Kepo amat sih. Ya nggak apa-apa, kan main tahu aja. Kita lagi deketan Iya. ceritanya. Mending baca ini daripada main Gumble. Ya. Jadi Iya. baca apa tuh? Ini nih. Jadi kayak apa ya? Ceritanya kayak tentang panggilan gitu deh. Jadi kan penasaran gitu, panggilan itu apa sih? Penasaran. Iya. Oh. Sungguh mati aku jadi penasaran. Gitu. Tahu gue sih Kak, panggilan tuh kayak tentang orang-orang yang mau aktif ke gereja kayak kita ini kan Oh. jadi terpanggil. Emang Setahu gue Anda ya. aktif? Aktif. Masa? Iya dong. Kan kita bahas podcast ya. Oh iya. Ini jadi penasaran banget nih panggilan. Panggilan itu kayak gimana sih? Apa kita cuman orang manggil-manggil di warung? Woi, sini woi gitu. Ya Apa nggak gitu juga lah Kak Bayu. gitu? Daripada lu penasaran nih ya, Uh-uh. ini kita langsung panggil aja orang yang dulunya aktif juga nih di Mudika Stefanus. Kan dulu namanya Mudika. Mm-mm. Nah mendingan daripada kita penasaran langsung panggil aja Om Toro. Antara silakan lo. Oke. Halo. Halo, halo, halo. Halo. Halo, hai semuanya. Hai. Oke. Om Toro ini Siap. aktris bukan? Aktor ya? Sudah kenal lama berarti ya? Iya, Om Toro Sudiro. Oke. 1-0 ya. Udah Oke. main ini. Iya. Jadi gimana Oh, Om iya. kabarnya Om? Baik-baik aja apa gimana? Luar biasa. Iya, puji Tuhan, Super. semangat ya. Salam Ah. sehat buat Amin. teman-teman juga. Amin. Oke ya, Amin. salam sehat. Iya. Di Tadi masa- ikan asinnya mantap Oh iya, iya. yang buat dari sini. Mungkin sebelum ngobrol kita bahas dulu Om Toro nih siapa nih? Oh iya, Mungkin nanti Sobat Om Toro Aci pada siapa bingung ya? nih Kak. Siap. Iya, Nah, boleh. Oke, Nah, silakan. Oke, jadi Om Toro ini pernah aktif di pelayanan gereja dari dulu yang namanya tadi yang aku sebutin Mudika. Terus pernah jadi seksi panggilan di Gereja Santo Stefanus. Terus apa lagi nih Kak Bayu? Tahu nggak? Banyak banget ada. Sekarang aktif di seksi panggilan di Blok B, Blok Q, semuanya Jakarta, Singapura, Australia, gila. Luas banget di Dekenat Selatan. Iya, Selatan. Dan jadi pendamping di OMK wilayah 7 ya Om? Siap, pernah. Oh Ya. pernah. Sampai Oke. sekarang. Oh Sampai sekarang, ya? Wih, jadi jiwanya Om Toro tuh muda banget ya sih? Wow. Soalnya bareng OMK terus ya. Oke. Oke, gimana nih Om? Sekarang kan Heeh. di seksi panggilan di Dekenat Selatan Iya. itu apa sih Om gitu? Mungkin kan Sobat Oke. Aci di rumah penasaran. Iya, jadi seksi panggilan itu sebenarnya satu karya pelayanan yang seksi ya. Wow. Seksi apa? Saking seksinya itu ya butuh orang-orang yang punya intention, passion yang luar biasa. Karena bicara soal panggilan khusus. Ya kan? Nah, kalau kita bicara soal seksi panggilan ada pemahaman begini. Harus dibutuhkan orang-orang yang memang punya kepedulian, itu jelas. Karena tidak setiap orang punya passion ke situ, dan tugasnya itu adalah yang pertama ikut menumbuhkan nih panggilan di orang-orang muda. Ya bagaimana mereka bisa memilih jalan panggilan pelayanan secara khusus, Oh gitu. ya menjadi imam, bruder, suster. Nah, lalu ada juga tugas yang lain yang bisa juga diberikan perhatiannya kepada keluarga-keluarga muda nih. Keluarga-keluarga di mana diikut sertakan juga di dalam pemahaman terhadap panggilan khusus ini, agar mereka juga tanda petik mengedukasi anak-anaknya bahwa kebutuhan imam itu kebutuhan bersama, Oh gitu. kebutuhan bruder suster itu juga kebutuhan bersama. Tanpa mereka gereja tidak akan hidup, karena keunikan gereja Katolik adalah adanya hierarki tersebut. Bisa dibayangkan kalau 20 tahun lagi nggak ada imam, apa yang terjadi kan? Nggak ada kata Nggak ada ekaristi ya. Iya. Gimana? Bagaimana ketika tidak ada imam, lalu bagaimana pelayan di pedalaman misalnya? Hanya sekali 1 bulan dia misa, ikut misa, ya, ini suatu persoalan yang harus dijawab oleh gereja. Dan tentunya tugas pokok yang lain
seksi panggilan adalah memelihara panggilan yang sudah ada. Para imam, brother, Buddha, suster, ya, disemangati, didoakan, ya, agar mereka tetap bertahan dalam kesetiaannya. Kira-kira itu gambarannya. Oh gitu. Berarti penting banget ini ya, panggilan tuh penting banget. Iya, berarti Iya. seksi panggilan tuh penting banget Iya. buat memelihara, terus mencari juga tadi kan Om. Iya. Jangan cuma panggilan sayang aja. Nah, Iya. itu Elsa bagus sekali itu ya. Jadi sangat-sangat penting. Jadi dibutuhkan juga sinergitas, ya. Dibutuhkan juga semangat yang sama agar gereja semakin bertumbuh dengan hadirnya generasi Iya. hierarki. Hmm. Lalu juga bagaimana teman-teman muda ini memberanikan diri menjawab, ya aku mau jadi orang terpanggil. Nah itu harus menjadi spirit sebenarnya agar banyak orang muda tertarik, dan tentu ini juga bagian dari tugas seksi panggilan di paroki-paroki. Kelihatan gitu. Oke. Berarti tadi udah dijelasin ya, panggilannya bukan panggilan sayang aja yang penting, Iya. tapi Betul. panggilan buat membiara atau panggilan khusus dan panggilan-panggilan biasa itu juga sama pentingnya ya Om. Betul. Nah terus jadi tugas seksi panggilan itu kalau di Cilandak maupun di Dekanat itu sama atau beda sih Om? Iya, penekanannya aja begini. Ketika dia di paroki, ya, tentu passionnya atau fokusnya adalah bagaimana menumbuhkan ini teman-teman muda nih mau berani menjawab yes atas panggilan Tuhan. Nah ini tugasnya dengan berbagai cara tentunya, lalu berbagai metode motivasi mereka agar ketika aku punya minat untuk menjawab yes, ya didukung, ya. Dan tentu ini yang perlu kita coba perlu giat agar gereja juga terbantu. Bisa dibayangkan kalau pelayanan karya kerasulan, karya pendidikan tidak ada yang meneruskan, ya. Gedung-gedung tua, gedung-gedung biara-biara menjadi kosong. Nah ini juga keprihatinan yang harus kita jawab. Berani semua yang di sini? Berani terpanggil. Berani? Nggak ada yang Berani jawab. terpanggil. Gimana nih? Nah tentunya upaya-upayanya kan banyak, ya. Mulai dari bersinergi dengan putra-putri altar, ya. Bersinergi dengan Bina Iman Remaja, BIR, ya, BIA, lalu naik lagi menjadi OMK, ya. Teman-teman yang sedang bertumbuh ini, ya, yang sedang masa-masa genit-genitnya, Iya. ya kan? Masa-masa yang menggali apa panggilan hidupku. Nah, itu coba ditawarkan, ya. Lalu dengan kegiatan-kegiatan yang memfokuskan pada upaya mereka berani menjawab panggilan Tuhan itu. Dan tentunya banyak hal lain, ya, sinergi. Lalu juga pentingnya juga tuh paguyuban lansia, ya, mendoakan para imam. Lalu gerakan Imam Maria, doa senakel. Lalu jadi bagaimana juga teman-teman muda ini bisa memberikan arti juga bergaul dengan romo-romo, ya. Nah, semakin dekat, ya, semakin nyaman dengan romonya, lalu ada panggilan itu tumbuh di hati mereka. Tapi kalau semakin nyaman semakin dekat gimana? Waduh, ntar ya tahu sendiri lah ya. Saya nggak ngomong. Iya. Gitu. Persoalan bahwa itu nanti bukan panggilannya ketika teman-teman berinteraksi dengan teman-teman OMK itu bukan menjadi persoalan, ya. Tapi bahwa kita punya misi untuk bagaimana nih gereja bertumbuh, kita support dengan berbagai cara agar karya kerasulan bisa kita dukung bersama. Nah, itu. Kalau dulu kan zamannya itu kan, wah, saya glory gospel, ya kan. Orang-orang misionaris datang ke sini dengan semangat yang luar biasa. Nah, jadi kita juga mengembalikan itu semua, kita balas itu dengan, wah, kita harus menjadi misionaris di antara teman-teman lah di awal. Lalu bagaimana pertumbuhan itu mau menjadi imam atau Buddha atau suster, itu dalam perjalanan bisa kita olah bersama, teman-teman bisa olah bersama dalam kehidupan teman. Berarti terpanggil itu bukan cuman tentang biarawati, biarawan, tapi juga terpanggil ke gereja gitu ya, dengan melayani dan lain-lain seperti itu ya. Ya, memang kan gini, ketika itu mulai bertumbuh di putra altar misalnya, ya kan orang sudah dekat nih, sudah tahu prosedur misalnya, dekat dengan romo, cara kerjanya begini, romo kalau pimpin misa. Nah itu kan di putra putri altar itu kan semakin tahu, begini loh, misa begini, romo tugasnya begini. Secara tidak langsung dia akan
menginternalisasi dalam itu. Oh ya, kelak besok kalau begitu saya seperti Romo saja ya kan. Wah, amin. Harapannya ya kan. Harapannya. Harapannya ya. Mudah-mudahan demikian. Nah itu jadi panggilan itu kan kita harus juga lebih melihat bahwa setiap orang dipanggil untuk pengudusan. Orang harus hidup kudus ya enggak. Apalagi kalau kita lagi tajam lagi ya kan. Pergilah ya, utuslah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, itu satu perintah sebenarnya. Nah, bahwa kemudian kita bisa saling menguatkan satu sama lain ya, itu menjadi tugas kita bersama. Siap nggak teman-teman nih? Siap. Waduh, Pada tidur semua. udah tidur semua depan gitu ya. Jawabnya lemes banget. Lemes banget ya. Perasaan. Iya ya. Menghayati ya. Kelihatannya tertarik nih. Langsung Iya. hubungi nomor di bawah ini ya. Hubungi nomor di sini. Panggilan terdekat. Bakso Aci, teman-teman sobat Aci yang di rumah tertarik juga langsung bisa Iya. hubungin yang di bawah ini. Oke. Ini kan siap, seksi siap. panggilan dari Iya. ini kan Dekanat Selatan. Langsung dari Dekanat. Bisa gitu. Ntar Om Toro kalau gitu berarti Siap. menurut saya Om Toro itu gimana ya pertanyaannya ya? Kira-kira Om Toro ini sebenarnya sudah terpanggil apa belum sih? Ya, sejak kita dilahirkan kita sudah terpanggil. Iya enggak? Kita dipanggil untuk sama-sama mewartakan kabar baik. Itu sudah jelas sekali. Tapi bahwa bentuk terpanggilnya itu dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuk, berbagai kehidupan, dan juga pilihan hidup. Ada yang berkeluarga, ada yang menjadi imam, brother, sister, gitu. Nah, panggilan itu dari kita semua tentu akan berbeda. Tergantung pengalaman juga nantinya, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya seksi panggilan itu kan menguatkan teman-teman yang memang punya minat, passion khusus, aku mau membaktikan diriku seutuhnya demi kerajaan surga. Wah, bahasanya. Gila. Nah, itu semakin dimantapkan. Nah, teman-teman yang punya minat itu ya diberi motivasi. Ya udah, kamu harus rajin-rajin bertemu dengan Romo favoritmu, suster favoritmu, ya, brother favoritmu, sehingga terjadi hubungan yang intens, lalu bisa di maintain terus panggilannya itu sampai dia mengatakan, ya aku mau dan aku bersedia. Berarti salah satu cara supaya anak muda sadar nih, Om, jadi selain tadi dibantu deket sama Romo atau Iya. Romo atau suster favorit tuh ada cara lain nggak sih? Iya. Om, buat Memang yang gini, anak muda. Jadi ketertarikan itu tumbuh itu kan karena pengalaman di keluarga, ya, pengalaman di bina iman remaja, di OMK, ya, saling berdoa, saling mendoakan itu menjadi bagian yang akan menguatkan teman-teman gitu. Nah, sehingga dengan adanya perjumpaan-perjumpaan dengan wahyu baik dan orang-orang baik, diharapkan ya tumbuh juga, ya, akan kerinduan. Aku rindu akan Tuhan. Ya. Jadi memang itu akan terus bertumbuh ketika kita sudah selalu intim dengan kitab suci, selalu intim dengan doa harian, dengan Bunda Maria, dengan membaca kisah-kisah orang-orang hebat, para santos, martir, ya. Kelihatannya serius sekali ya. Serius banget ini nggak tahu. Apakah Anda salah satu martirnya? Waduh. Ya gitu. Haleluya. Haleluya. Martir milenial. Wah. Ya. Itu montir. Apa sih? Iya gitu. Jadi memang dengan memenuhi tafsiran di kepala kita, lalu di hati kita, itu menumbuhkan semangat untuk tetap menjaga gereja Katolik ini menjadi utuh, ya, ada spirit dan juga hidup. Senang sekali ya teman-teman mau membuat satu pemahaman soal panggilan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Tidak banyak orang muda yang mau berpikir bagaimana nanti kelak gereja di masa mendatang. Ini tugas kita dan Anda sudah mulai dari sekarang. Amin. Ya. Waktu Anda 30 menit dari sekarang. Tuliskan jawabannya. Iya. Baik. Tapi ini Om, Oke. kan di seksi panggilan nih, Om Toro sendiri terima konsultasi nggak sih? Misalnya ada orang ini, terus datang ke Om Toro, aduh mau dipanggil nih kelihatannya konsultasi, bisa nggak sih? Gitu. Baik. Tidak hanya terima konsultasi, tapi juga mendampingi. Mendampingi juga. Ya. Berupaya agar sedekat mungkin dengan teman-teman yang memang punya minat khusus ya. Jadi sampai saat ini
beberapa teman yang mau masuk seminari, Om bercakap-cakap ya, lalu menanyakan, lalu juga berkali-kali mencoba untuk meyakinkan. Nah ini fungsi yang harus Om jalani. Ya. Dan bersyukur tahun ini ya, kalau Tuhan tidak merubah itu semua ya, ada 2 yang akan masuk seminari. Amin. Ya. Tapi selama ini ada nggak yang mestinya kita udah terpanggil nih, dia konsultasi udah terpanggil, tapi sama orang tuanya nggak boleh nih. Waduh jangan, anakku nanti nggak punya keturunan dan lain-lain gitulah ya. Baik. Kan? Ini pertanyaan dari seorang anak kepada bapaknya nih. Iya. Kayak lagu dong. Iya. Kadang-kadang begini sebagai orang tua kan, ya Tuhan, Iya. waduh tuayan banyak, pekerja sedikit, cari Tuhan penggantinya, tapi tolong jangan anakku Tuhan. Iya, gitu. Itu jadi problem, dan itu hal yang wajar ya. Jadi ketika banyak orang tua itu ya, ibu juga nalurinya kan melepas anaknya jadi suster kan juga berat juga. Tetapi nanti dalam proses itu akan terlihat kok. Ya, kalau memang sungguh-sungguh Tuhan memanggil, orang tua akan disadarkan, dan itulah nanti bentuk kebahagiaan yang luar biasa. Gitu. Mudah-mudahan ibunya Elsa juga bisa Bisa berdoa bisa kan? mengikhlaskan ya. Sudah mulai cari suster favorit. Iya. Waduh. Iya. Oke. Kira-kira itu. Jadi banyak juga yang keberatan. Bahkan dengan ada juga yang kalau tidak diizinkan ya, pokoknya saya jalan aja. Pokoknya saya tetap, dan baru 2 tahun baru bertemu, itu ada juga pengalaman teman-teman yang terjadi begitu. Ya, tapi Om kira mudah-mudahan lah banyak orang tua yang mengikhlaskan sungguh tanpa syarat, karena memang ini menjadi panggilan kita bersama untuk bagaimana membuat gereja semakin kuat dengan orang-orang khususnya dan juga dengan orang-orang awamnya yang hebat. Kira-kira itu. Oke. Jadi kalau misalnya mau masuk biarawati, berarti kan ke komunitas biarawati kan Om? Iya, kalau betul. yang biarawan kalau misalnya kayak Romo atau apa itu Iya, betul. masuknya ke seminari langsung, apa gimana tuh Om untuk jenjang buat masuk kalau udah ada panggilan tiba-tiba Iya. Sobat Aci tiba-tiba ada panggilan nih, jenjangnya harus kemana Ya, gitu. betul. Nah, ketika orang mau menjadi calon ya, kan tentu dia akan gelisah tuh ya. Aduh gimana nih aku ya, mau jadi frater tapi pacarku belum diputus dan segala macam. mau jadi suster tapi kok bagaimana orang tuh dan segala. Nah, di setiap paroki pasti ada seksi panggilan yang bisa ditanyai. Atau kalau memang butuh perhatian langsung, datang ke romo paroki atau romo yang dikenal untuk berdiskusi, berbincang-bincang. Kalau ada suster yang dikenal, silakan berkomunikasi ya di biara-biara yang ada di paroki atau di mana saja yang mereka bisa hubungi. Dan tentu tidak akan susah untuk menghubungi mereka, karena setiap tarekat itu pasti ada istilahnya seksi promotor panggilannya. Jadi kalau ada kesusahan itu silakan datang untuk berkonsultasi lalu memastikan terhadap panggilan pribadinya yang khusus itu. Nah, itu yang bisa ditawarkan. Oke. Berarti kalau dari Dekanat Selatan ini komunitasnya berbeda-beda atau sama nih Om? Kalau di Dekanat Selatan kan banyak komunitas imam, komunitas bruder, komunitas suster yang berbeda-beda. Tentu dengan khasnya masing-masing. Nah, kalau bicara perbedaan itulah bisa dicari di buku, di Google, atau bertanya langsung terhadap mereka, para imam, para bruder, para suster yang menjumpai. Nah, ini kekasannya ini yang sebenarnya memperkaya gereja kita. Ya, komunitas Katolik ini kan kaya karena ada hierarki, lalu tarekat-tarekat yang ada di dalamnya. Nah, ini yang sangat kita syukuri sehingga gereja bertumbuh menjadi satu pelayanan yang luar biasa. Ini yang menarik dalam gereja Katolik, sehingga memang membutuhkan satu generasi baru yang harusnya bisa disupport ya. Dan saya yakin teman-teman OMK di sini akan selalu setia ya, mendorong teman-temannya juga saling menguatkan agar bisa saling
menumbuhkan panggilan minatnya masing-masing. Pasti kita dorong, kita ceburin semua. Wah, Iya pasti. Iya. Roh Tuhan kan bergerak macam-macam. Setelah podcast ini selesai, Bayu tiba-tiba masuk seminari. Iya nggak? Betul. Elsa tiba-tiba menyusul. Ikuti gerak rohnya ya, sadari ya nggak, lewat doa. Kalau emang punya minat khusus ya berdoa di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, ya Tuhan inilah aku. Kalau memang kau pakai silakan. Nanti Tuhan akan menjawabnya dengan caranya cara Tuhan gitu. Amin. Gimana? Sudah oke? Aduh. Masuk apa ini? Iya. Kan Ini di belakang. kayaknya Om Toro sambil mengerjakan tugasnya juga ya. Iya. Tadi. Berkonsultasi nih kita ya. Dia ngajak. Tapi tadi kan ada penasaran nih tarekat, terus ada ordo, ada SCJ. Itu bedanya apa sih? Tadi kan sempat cari di Google nih. Kok kayak sama aja sih gitu. Tapi ada bedanya nggak sih? Ya, jadi ada komunitas imam, ada komunitas suster, ada komunitas bruder. Kalau kita bicara komunitas paroki, ada beberapa dikenal nih, misalnya di paroki kita ya, paroki Stefanus, ya, ada SCY ya, atau disebut Dehonian ya. Itu ada spiritualitasnya ya kan, sebagai pendiri. Nah, lalu konteksnya adalah bidang pelayanannya dia hati kudus Yesus. Nah, lalu kalau kita bicara soal nanti di paroki Tebet misalnya, ada Fransiskan Asisi, ya kan? Dia spiritualitasnya Fransiskan Asisi. Jadi tergantung di mana tarekat atau kongregasi itu membuat fokus lalu sesuai dengan spirit awal pendiri. Nah, kalau kita bicara soal misalnya SY Serikat Yesus, ada Ignatius Loyola. Nah, jadi berbagai macam tarekat itu memang berbeda-beda, tetapi pada intinya adalah mereka membaktikan hidupnya agar nama Tuhan dimuliakan, ya, ada pengudusan dunia terlaksana dan segala macam. Pelayanan-pelayanan sudah bisa terlaksana dengan baik. Dan memang sesuai dengan tadi saya katakan bahwa tergantung 11 pendiri. Ya, jadi tarekat ini dia sesuai dengan semangat atau 11 pendirinya, lalu komunitas A dan B dan segala macam itu bisa terjadi karena apa, ada seorang tokoh di tarekatnya tersebut. Nah, kalau misalnya di Fransiskan kan ada beberapa tuh, FCH misalnya, Caritas di ini itu spiritualnya kan pasti kan Fransiskus ya. Nah, lalu juga ada yang berbeda, ada Projo kan misalnya, Projo. Nah, itu juga berbeda juga. Dia tidak mau menaruhkan pada spiritualitas tertentu, tetapi dia karena ketaatan kepada uskup, sehingga menjadi satu panggilan tersendiri ya. Jadi semuanya sama, berspiritualitas terhadap Tuhan Yesus. Konkretnya begitu. Iya, jadi tujuannya sama, mungkin pengaplikasiannya berbeda-beda. Betul, ya, iya, gitu karena ya. perkembangan sejarah dan mungkin perkembangan tarekat, pendirian tarekat dan spiritualitas pendirinya masing-masingnya gitu. Tuh ordonya udah banyak, ada banyak. Projo, ada Serikat Yesus, ada SCY. Jadi mendingan sobat SCY yang udah tertarik nih, langsung aja konsultasi sama seksi panggilan di gerejanya atau enggak ya di Stefanus, terus habis itu langsung deh pilih mau yang mana ya Kak? Iya, Nggak? pilih Iya. gitu. Ya kalau kalian mau memahami spiritualitas tarekat masing-masing, itu bisa coba di buku, ada buku A sampai Z Santo Santa itu kan, bisa dibaca di sana atau googling. Ya, misalnya kalian mau tanya soal Fransiskan ya, di website semua tersedia sekarang. Semua bisa dilihat. Tergantung bagaimana kita ya meneladan atau tidak semangat yang mereka tawarkan, bukan begitu? Iya, betul saudara. Siap. Tinggal kita mau apa enggak aja. Oke. Anda siap, tinggal konsultasi. Asik. Oke. Sobat SCY siap konsultasi. Terus selama ini, Toro, Ya. selama jadi seksi panggilan nih, kira-kira ada hal-hal unik atau nyeleneh nggak sih? Misalnya kayak yang konsultasi, terus dari gereja lain kah, atau dari mana, atau Oh iya. gimana tuh? Ya, memang gini, kadang-kadang yang terenyuhnya ya kan setiap calon kan didampingi gitu. Ya sudah demikian, tetapi akhirnya belum mau untuk mengatakan ya, dan tentu melalui proses begitu. Dan juga banyak juga para calon yang akhirnya tanda petik menyesuaikan diri dengan panggilan lain. Itu sebenarnya sah-sah saja. Jadi yang penting bagaimana mereka tetap menjadi orang Katolik yang baik. Ya. Jangan merasa bahwa aku tertarik harus menjadi imam selanjutnya,
Nah itu kan proses di pendidikan ya, ketika teman-teman mau mengatakan ya lalu masuk dalam suatu tarekat tersendiri, biarlah proses itu berjalan sendiri. Dan toh kalau akhirnya teman-teman yang sudah berproses ini tidak lagi menjadi orang-orang khusus, Om berharap mereka menjadi orang-orang baik, mereka kan menjadi generasi gereja yang luar biasa gitu. Jadi jangan takut bahwa nanti aku gagal gitu, patah sebelum berperang. Nah, ini kan ketakutan-ketakutan teman-teman muda ya. Aku tahan nggak sih ya gitu loh. Aduh sementaranya belum, misalnya kan. Aduh masih ada ganjalan-ganjalan. Tetapi terus berproses aja, nggak apa-apa gitu. Kira-kira itu. Dinikmatin aja lah flow-nya. Dinikmati Gitu. ya enggak. Oke. Kira-kira itu. Elsa ada pertanyaan lagi? Oh dari ini terakhir nih Om, Oh, tadi iya. kan kalau misalnya pertanyaannya kan sekitar kalau manggil orang-orang, terus kan Om Toro juga tadi pernah sempat mention kalau misalnya selain memanggil orang-orang tuh memelihara iya. para yang udah terpanggil. Jadi Oh, iya. maksudnya apa ada pengalaman gimana sih Om selama kayak memelihara orang-orang yang sudah terpanggil ini? Memelihara panggilan para imam, para suster, para bruder itu menjadi kewajiban sebenarnya. Mereka walaupun mereka sudah dipanggil dalam suatu komunitas hidup bakti, tapi mereka harus kita dukung dengan doa. Ya, kalau di paroki kita itu ada komunitas doa senakel. Ya, mereka secara khusus setiap bulan di hari Sabtu itu Sabtu pertama mereka mendoakan para imam dan biaran-biarawati. Lalu juga ada gerakan Imam Maria. Lalu ada paguyuban orang tua terpanggil, paguter, ya, yang sama-sama berkumpul lalu menyemangati mereka yang masih frater, yang sebentar lagi mau tahbisan. Ada seminaris yang sedang goyah. Semua bersatu padu untuk mendoakan. Ya. Nah ini satu rangkaian upaya-upaya yang memang gereja butuh doa-doa. Mereka perlu doa-doa kita agar mereka tetap setia, ya, menjalani panggilan khususnya itu sampai maut memisahkan. Kalau dalam perkawinan kan perceraian sampai maut, tetapi mereka harus kita dukung di dalam doa-doa. Nah itu sebabnya mari kita sama-sama dalam setiap kesempatan di dalam doa-doamu kita doakan para imam, para bruder, para suster, para frater yang sedang menapaki panggilan itu gitu. Nah satu yang harus dihindari nih supaya jangan bicarakan kejelekan imam, itu. Iya, nggak boleh. Karena apa? Karena sangat berpengaruh terhadap umat. Nah, lebih baik membiarkan itu menjadi semacam perdebatan melalui doa saja. Gitu. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan, ya gitu. Selain doa mungkin kita kirim-kirim hampers cemungut ya. Apalagi dalam mendekati ini ya, masa-masa ini ya, bisa dikirim. Iya, bisa dikirim kan. Cemungut ya sampai tahbisan gitu. Bisa jadi kan. Kalau dilihat-lihat sih ke arah seminarnya ada nih kalau Bali. Iya. Kita berdoa Tuhan bekerja hari ini dan selanjutnya ya. Iya langsung. Amin. Iya. Terima. Iya. Iya. Jangan dilawan. Oke. Iya, gitu. Terus ini mungkin kita ada lagi nih, terakhir nih. Rasio, kira-kira rasio yang terpanggil yang udah masuk nih berorang, tapi berapa sih yang aslinya jadi gitu? Iya. Kalau kita bicara rasio memang tidak ideal. Tapi upaya-upaya untuk bagaimana membangkitkan minat, meminta teman-teman muda ini untuk mengatakan ya pada panggilan pelayanannya dengan hidup khusus itu terus diupayakan. Memang tidak seimbang, ya. Imam kebutuhan imam semakin besar, ya. Lalu para calon-calonnya juga perlu digiatkan, calon-calon baru ini dari teman-teman muda yang berani-berani. Tetapi ya itu bahwa kita selalu berdoa agar minimal ada orang yang terpanggil, ada orang yang mau membaktikan dirinya terhadap panggilan khusus Tuhan. Bisa dibayangkan kita tidak bisa ekaristi. Iya. Bisa dibayangkan pelayanan-pelayanan terlantar, sekolah ditutup karena tidak ada tenaga-tenaga, biaran-biaran yang mengelola itu. Kesehatan juga sudah tidak lagi bisa ada penerus-penerusnya. Nah, kita doakan di masa-masa mendatang ada wajah-wajah baru, teman-teman muda yang berani
untuk menjawab tantangan ke depan ini. Bukan hanya tantangan dari seksi panggilan, bukan hanya kewajiban seksi panggilan di paroki, tapi kita sama-sama mari kita berbuat sesuatu agar panggilan atau rencana Tuhan terhadap orang-orang khusus ini juga terlaksana. Kira-kira itu yang harus dilakukan. Tapi rasionya tuh 1 banding berapa? Oh, kira-kira? ribuan ya kayaknya. 1 banding 1000 gitu ya? Jadi tidak ideal sebenarnya. Oke. Makanya dibutuhkan banyak imam, Jadi banyak suster dan guru. selalu hiring ya, kita expanding terus, kita hiring terus. Iya benar. Iya. Masih mencari. Harus mencari terus. Iya. Gitu. Dan mendukung teman-teman yang memang kelihatannya minat nih. Gitu. Oke. Iya. Agung, gimana Gung? Minat Gung? Hah? Kok bingung gitu? Kelihatannya mau deh. Ayolah. Jadi kita terus hiring, jadi kalau tertarik bisa langsung Iya, aja. langsung ya. Apply di jobnya di LinkedIn. Iya. Oke, mungkin ada games dari tim kreatif? Ada. Jadi gamesnya ini judulnya yaitu siapa paling tahu, dari antara Mas Bayu, Mas siapa? Wah. Sama Kayasa. Iya. Di sini contohnya nih, misalkan nanti aku kasih clue, misalkan altar. Nanti siapa yang paling cepat bisa jawab, misalkan dari clue altar itu apa sih yang ada di Santo Stefanus ini, pelayanan apa itu yang ada di altar. Tapi cukup satu aja, satu pelayanan. Nanti akan dihitung poinnya, siapa yang paling banyak dia yang menang. Oke. Udah siap? Terus kalau ini angkat tangan atau gimana? Boleh angkat tangan yang paling cepat ya. Iya. Yang pertama punya itu solois. Kayak Elsa dulu. Pemasmur. Ya benar. Cepat ya. Om Toro kayak masih loading. Iya. Iya. Masih perlu dipanggil Oh, ya, iya. Toro. Iya. Dipanggil. Kalau kalian kan bertanya saja, kalau apa berpikir. Oke, clue yang kedua, persiapan misa. Ya, Ambara. Liturgi. Salah. Kayak Elsa. Poster. Iya benar. Namanya lupa. Yang ini yang melayani. Kelihatannya udah cocok jadi suster nih. Nah, Om ngalah. Oh kalah, Om Toro kalah. Oke, yang ketiga. Clue-nya adalah suka membantu Romo dalam ekaristi. Kayak Elsa. Miss Dinar. Wah. Yeay. Kelihatannya Belum dibilang. jago banget nih. Bukan. Pasuma. Itu salah satu clue-nya. Apa nih? Pasuma. Salah satu clue-nya. Ambara. Coaster atau Bukan. Bubar. Selain poster. Yang ikut Romo di atas altar. prodiakon? Diakon. Iya. Benar. Iya, beda pro ya. Satunya Sama diakon. satunya pro, satunya belum. Jadi yang benar yang mana? Iya, boleh tahu ya. Ya. Kan dulu Miss Dinar, masa nggak tahu? Iya. Sombong amat. Oke, selanjutnya persekutuan doa. Ada yang tahu? Regio. Iya, benar. Jago. Enggak, ini Elsa jawabannya di sini semua nih. Enggak. Bangkunya berapa itu? Oke, lanjut. Oke. Yang kelima yaitu pembagian hosti saat komuni. Iya. Prodiakon itu. Iya. Iya, gitu. Ya, menyusul ya. Oke, selanjutnya ini kayaknya gampang nih. EKM. OMK. Iya, benar. Itu jawabannya. Bayu gimana? Iya. Kelihatannya nol gitu. Katanya saya di jalan setan. Yang kalah masuk seminari. Aduh. Oke, selanjutnya. Ini Kak Elsa pasti tahu sih. Biru. Miss Dinar. Iya, benar. Bingung kayaknya. Oke, lanjut. Yang biasanya melayani umat. Banyak. Oh, Pak, angkat aja dulu.
Sekretariat. Bukan. Biasa. Prodiakon kan lain banget juga. Talak. Iya. Let's go. Akhirnya pecah telur. Satu. Oke, selanjutnya ini udah pertanyaan ke-9. Iya. Program pembinaan untuk mewartakan Injil. KKS. Apa? KKS nggak sih? Bukan. Ada ya? Apa tadi? Aduh, tadi udah disebutin. Aduh. Ini kasih clue dong. Kasih clue. Depannya apa nih? Depannya Kak. Koster. Bukan. Bukan. Kalimantan. Bisa yang ikut. Itu yang ini itu. Hah? Apa nih? KKS. Bukan kayak Ada lagi. kaderisasi apa? Ya misalnya ada Romo. Ada Romo Katno ikut. Apa noh? Nyerah. Gak tahu. Ya, pas. Pas, nggak tahu nih. Nggak tahu jawabannya apa? Kefas ya? Jawabannya Cap. Oh. Evangelisasi pribadi. Oh. Oke, ini yang terakhir. Pernikahan dan keluarga. Ya itu minggu lalu pada bulan Tadi lalu. gue sebut. PDKK. Percaya diri keluarga. Kerasuan keluarga. Iya. Sahabat DPH kayaknya. Jadi pemenangnya adalah Nggak kelihatan banget ya. Bayu. Ya. Poinnya mantap. Kelihatannya kita habis ini harus belajar deh. Yang masuk seminari berarti kan. Iya. Kan satu sama. Sama poinnya. Tapi yang sing jawab ya apa? Iya. Oke, kalau gitu kita masuk kesimpulan nih. Elsa dulu boleh? Oke, jadi tugas dari seksi panggilan yang dijalanin sama Om Toro itu membangun, menemukan, dan merawat panggilan khusus. Jadi yang kayak tadi tuh merawat panggilan-panggilan Romo maupun suster dan bruder. Lanjut Kak. Yang nomor 2 itu penting banget loh panggilan itu dalam Katolik, karena panggilan itu bisa kemana-mana ya, bisa dari OMK, bisa dari Biarawati, bisa macam-macam lah gitu istilahnya. Lanjut, panggilan itu nggak cuma sebagai panggilan khusus kayak tadi biarawan, biarawati, tapi bisa juga sebagai panggilan-panggilan biasa kayak pelayan gereja kayak OMK, Miss Dinar, terus BIR, terus mungkin dia juga bantu di BIA gitu. Terus menghubungi seksi panggilan di paroki jika kalian nih Sobat Aci ada yang merasa terpanggil. Langsung hubungin ke Om Toro yang dari Dekenat Selatan. Jangan lupa juga selain hubungi Om Toro, hubungi juga Romo atau Biarawati biar muncul lah panggilan-panggilan itu. Kalau sekarang belum muncul, mungkin nanti muncul. Baru kalau ngobrol-ngobrol nyaman, langsung lanjut deh. Mulai dari ketertarikannya pastinya dari aktif di gereja nggak sih Kak? Iya benar. Jangan lupa kita juga masih hiring OMK. Selalu hiring. Selalu hiring. Iya, buat Kita yang- expanding terus nih. Buat yang mau aktif di OMK selalu terbuka, bisa follow IG-nya OMK. Iya. Pastinya. Iya, podcast juga butuh orang mau ada jadi apa? Bisa pokoknya semua di OMK terbuka ya kan Kak? Iya. Fasilitas semuanya terbuka. Iya, betul. Sedikit sebelum ditutup, mungkin dari Om Toro ada kesan dan pesan Om untuk orang muda. Untuk panggilan-panggilan dari orang muda. Iya. Sejauh karena Om juga pernah muda, ya. Sejauh Om juga pernah berada dalam masa-masa seperti teman-teman ini, yang nggak boleh ditinggalkan adalah masa-masa di mana kalian harus terus berinteraksi. Ya, sepahit-pahitnya hidup kalian harus tetap dalam gereja. Ya. Jadi saling meneguhkan teman-teman lain. Tidak banyak teman-teman juga yang juga harus meninggalkan iman Katolik. Ini persoalan kita bersama. Sehingga mulai dari sekarang kalian diutus untuk tetap meneguhkan kawan-kawan kalian, setidaknya dalam sekomunitas teman-teman di paroki. Nah, Om berterima kasih nih teman-teman kru, teman-teman yang OMK yang mau mencoba untuk mewartakan. Karena zamannya sekarang medsos. Zamannya sudah berubah. Semua bisa diwartakan dalam sekejap. Semua bisa dihancurkan dalam sekejap. Nah, ini kan mengkonfrontasi satu dinamika media komunikasi yang harus kalian wartakan seturut jalan Tuhan.
Dan terima kasih nih teman-teman mau berusaha sekuat, tinggal konsistensinya saja. Tinggal bagaimana menggali lalu juga mencari teman-teman yang lain untuk bergabung bersama. Sehingga bisa membentuk satu tarekat khusus ya. Jadi harapannya tetap semangat ya. Tetap semangat karena apa kalian melakukan ini, misinya juga jelas ya, visinya jelas, dan semoga tetap setia. Amin. Tetap setia untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman ya, Oke. sudah mau mengundang seksi panggilan. Mm-mm. Ya, kami merasa didukung oleh podcast ini dan semoga Tuhan memberkati usaha kalian semuanya. Amin. Oke Sobat Aci, nggak kerasa kita udah di penghujung podcast ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Terima kasih Sobat Aci. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di Baso Podcast. Bye bye. Thank you.